semuanya. Sebelum mulai, ada sedikit disclaimer. Alur yang saya bawakan ini berdasarkan novelnya. Kalau ada perbedaan dengan versi Donghua, jangan salahin saya ya. Salahin aja studionya. Tenang, biasanya perbedaannya cuma sedikit kok. Paling cuma dipersingkat. Malahan di versi novel biasanya lebih jelas dibanding Donghua-nya. Jadi, santai aja. Siapin cemilan kalian, dan mari kita nikmati serta dengarkan versi novel ini bersama-sama. Bab 1026. Pergi ke Rasian Shen. Luo Feng memandangi punggung kesatria Guiyi yang menjauh dan merasa sedikit menyesal. Kali ini, ia benar-benar tak bisa memenuhi permintaan itu. Di luaran mungkin tampak biasa, namun di hati pasti ada simpul yang mengganjal. Sayang sekali, gumam Luo Feng pelan. Harta sejati jiwa milikku, Mutiara Menara, adalah salah satu bagian dari Menara Bintang, dan sudah mengakuiku sebagai tuannya. Kesatria alam semesta yang mencoba menyatu dengannya akan mati. Kalau itu harta sejati jiwa biasa, meminjamkannya sementara pada kesatria Guiyi tak akan jadi masalah. Lagi pula, bintang asli terbuka selama 1000 era. Aku juga bisa menunggu ratusan era. Kekuatanku pasti makin kuat. Siapa tahu, aku sudah menjadi kesatria alam semesta. Luo Feng, kesatria saya berdarah mendekat. Menurutku, sebaiknya kau pinjamkan saja pada kesatria Guiyi. Statusnya berbeda. Tidak mudah baginya mengajukan permintaan begitu. Hah, tanpa kau bilang pun aku paham. Luo Feng tertawa dan menggeleng. Bukan karena ia tak mau, ia tidak bisa. Terserahmu, ujar kesatria saya berdarah. Ramah. Ambisimu besar. Aku memang ingin mencoba, jawab Luo Feng. Memang Luo Feng ingin merasakan langsung seperti apa bintang asli yang misterius itu. Tapi ia tahu kekuatannya belum di tingkat yang dibutuhkan. Waktu berlalu, banyak kesatria alam semesta mendatangi Luo Feng untuk meminjam harta sejatinya. Wajar, kebanyakan mengira Luo Feng tidak akan masuk bintang asli. Namun semuanya mendapat penolakan. Yang datang ada sahabat, kenalan dekat, juga orang asing. Kabar bahwa rombongan awal kesatria alam semesta ditolak saat hendak meminjam harta Luo Feng menyebar cepat. Hampir semua kesatria tahu, Kaisar Sungai Pedang Luo Feng justru ingin masuk bintang asli, jadi lupakan niat meminjam hartanya. Obrolan pun merebak. Luo Feng mau masuk bintang asli. Dia hanya abadi. Meski dibilang hebat, paling juga setara kesatria alam semesta sekunder. Tapi hartanya segudang. Di bintang asli, dia jadi lemari besi berjalan. Makhluk tertinggi dari ras lain akan menyerangnya begitu bertemu. Cari mati. Mau mati ya urusan dia. Masuk bintang asli di level gitu, bunuh diri. Kita lihat saja nasibnya nanti. Bahkan biarpun mati, masalahnya harta itu jatuh ke tangan ras lain. Itu kerugian ras kita, dosa besar. Tenang, dia tak akan semudah itu mati. Pemimpin kota kekacauan purba sangat menghargainya, pasti dibantu. Siapa tahu beliau mengatur 2 penguasa alam semesta satu tim dengannya. Banyak kesatria yang silau, ada yang muak, ada yang iri. Mereka bertahun-tahun berjuang berburu harta untuk menambah kontribusi agar bisa menukar sumber daya. Sementara itu, Luo Feng sewaktu masih penguasa sektor sudah memegang harta sejati jiwa. Wajar lahir rasa tidak suka, tidak puas, bahkan permusuhan. Tak sedikit yang menunggu Luo Feng tersungkur. Bagi mereka, bintang asli adalah gelanggang tuan alam semesta dan penguasa alam semesta. Tempat kesatria senior pun lazimnya membentuk tim untuk bertahan. Kekuatan tim besar atau kecil tak bisa diremehkan. Lalu bagaimana Luo Feng yang hanya abadi bisa menembusnya? Sekalipun ia bentuk kehidupan khusus, punya teknik khusus atau harta paling tajam, peluangnya tipis. Status abadi seolah menakdirkannya tak akan membuat keajaiban di bintang asli. Di alam semesta virtual, lereng Pulau Guntur, murid dan guru Luo Feng dan kesatria yang sejati bertemu. Aku tidak akan masuk bintang asli, kekuatanku masih jauh. Ada getir di matanya, ingin sih mencoba, tapi harus tahu diri. Luo Feng, aku muridmu, jadi dengarkan saran. Kekuatanmu mengesankan, tapi tak perlu buru-buru ke bintang asli. Selain itu, karena ambisimu, hubunganmu dengan 2 penguasa alam semesta bisa jadi renggang. Luo Feng hanya tertawa. Memang 2 penguasa alam semesta ingin meminjam harta sejati jiwanya, kesatria Guiyi dan kesatria Baifeng. Ia tak bisa mengabulkan dan tak bisa menjelaskan alasannya. Kamu memang muridku, ujar kesatria yang sejati sambil tertawa menggeleng. Tabiatmu mirip aku. Lalu menegaskan, kalau jadi masuk, hati-hati, persiapan harus matang. Dari semua informasi yang kita kumpulkan, di sana sangat berbahaya. Luo Feng mengangguk. Kesatria senior gugur itu hal biasa. Penguasa alam semesta gugur cukup sering. Bahkan tuan alam semesta gugur itu pun mungkin. Saya, ujar kesatria alam semesta. Sekarang, aku sedang bersiap. Kesatria yang sejati menatapnya. Karena kau tidak meminjamkan harta,
Banyak kesatria manusia menunggu kau tersungkur. Bahkan kawanmu pun belum tentu yakin. Tapi aku gurumu. Aku melihat pertumbuhanmu dari awal. Aku percaya. Luo Feng menyeringai. Ingat, jangan beri mereka celah mengejakmu, pesan gurunya. Baik, guru. Luo Feng mengangguk. Beberapa saat kemudian, Luo Feng menatap punggung gurunya menjauh. Sepertinya, selain guru, tak banyak yang percaya aku bisa melakukan yang mustahil, gumamnya. Bahkan aku pun belum terlalu yakin kalau bertemu penguasa alam semesta, aku tetap harus menghindar. Merebut makanan dari mulut harimau, begitulah berebut harta sejati di sana, terlalu sulit. Zirah Gaya, jangan kecewakan aku. Di luar bintang asli, Luo Feng yakin akan kekuatannya ia bisa berkuasa di mana saja. Namun bintang asli adalah tempat darah benar-benar tumpah, berkumpul tuan alam semesta, penguasa alam semesta dan kesatria sendior dalam beregu-regu tajam. Di antara mereka, Luo Feng ada di lapisan terbawah. Sandarannya hanya Zirah Gaya. Tamu gunung duduk, penguasa tertinggi alam semesta, mewariskan pada murid keduanya dua harta sejati, tombak Yanshen dan jiwa asal. Untuk murid ketiganya beliau juga menyiapkan dua, Menara Bintang dan Zirah Gaya. Dalam prosesnya, Menara Bintang mengalami kecelakaan yang membuatnya melonjak menjadi harta sejati tertinggi. Adapun Zirah Gaya, tombak Yanshen dan jiwa asal ketiganya satu standar, masing-masing tak ternilai. Tamu gunung duduk membayar harga tak terhingga setara sungai seribu harta milik pemimpin kota kekacauan purba. Namun Zirah Gaya disempurnakan khusus untuk murid ketiganya, dirancang agar sangat kompatibel dengan Luo Feng. Peta bintang dan sayap Shiwu hanya harta sejati biasa. Para tuan alam semesta tak terlalu peduli. Tapi Zirah Gaya meski di bawah menara bintang, tetap termasuk tingkat atas, puncak. Jauh lebih kuat dari sayap Shiwu. Daya Zirah Gaya pasti luar biasa. Ras Yanshen bermukim di hamparan sepi jauh dari wilayah manusia. Ras independen yang menguasai wilayah kosmis besar. Di sebuah planet tandus, sinar hijau terang memenuhi sekeliling. Dua sosok muncul, makhluk garang dari ras abadi lain dan pemuda berzirah emas. Tidak buruk, ucap pemuda berzirah emas Luo Feng sambil tersenyum menatap makhluk itu. Makhluk menyeramkan itu segera bersujud. Menurut ras-ras di bawah komando saya, berdasarkan token dan koordinat yang mereka tinggalkan, disinilah titik terdekat menuju wilayah ras Yanshen. Dengan satu gerak, Luo Feng menarik makhluk itu ke cincin dunia. Dari sini ke wilayah Yanshen masih luar biasa jauh. Untung ada galaksi perahu kuno. Ia membalik telapak, sebuah perahu kuno seukuran biji kurma muncul. Besar, lebih besar, lebih besar. Perahu itu melesat ke udara. Bersamaan, Luo Feng menyalurkan daya ilahi perahu membesar cepat selagi melayang. Sekejap saja ukurannya sudah sebesar planet di bawahnya. Luo Feng tertawa kecil, lalu satu langkah naik ke geladak. Ia memandang bentang bintang nan luas. Harta tingkat atas bertipe istana terbang seperti ini jauh lebih tangguh daripada kapal planet. Ia kemudian mengecilkan perahu hingga sekitar 3.200 kaki. Menjaga terlalu besar akan menguras daya ilahi. Lepas landas, perintahnya melalui pikiran. Perahu kuno itu melesat tajam, menyisakan semburat perak di langit bintang, menembus ambang kecepatan cahaya, lalu lenyap memasuki alam gelap. Di alam gelap, galaksi perahu kuno terus dipacu 10 kali cahaya, 20 kali, 30 kali, 100 kali, 200 kali, 300 kali. Hahaha, menakjubkan. Luo Feng berdiri di balik pagar geladak, menatap ke depan. Haluan perahu memancarkan perisai alami yang melindungi kapal. Dibandingkan kapal planet biologis atau mekanis, ini jauh lebih cepat. Ia terus menambah kecepatan hingga hampir 800 kali kecepatan cahaya, lalu tak naik lagi. Itu batas Luo Feng, bukan batas kapalnya. Jika ia membakar daya ilahi, bisa lebih cepat. Jika pemahaman hukumnya lebih dalam, kecepatannya pun bisa ditingkatkan. Cukup, gumamnya. Sepertinya perlu 2 bulan lebih menebus alam gelap untuk mencapai wilayah rahasia Yanshen. Ras Yanshen memang menguasai wilayah kosmis luas, karena itu banyak makhluk menyebutnya wilayah rahasia Yanshen. Menumpang galaksi perahu kuno, Luo Feng menembus alam gelap. Hampir 3 bulan kemudian, kecepatan dikurangi, kapal keluar dari kegelapan. Di bentang angkasa kosong, Luo Feng berdiri di geladak, menggenggam pagar. Aku telah sampai, wilayah rahasia Yanshen. Bab 1027, Kaisar Api. Kaisar Api memimpin ras Dewa Api keluar dari ras manusia dan menemukan wilayah terpencil jauh dari teritori manusia untuk hidup dan berkembang biak. Setelah banyak kala, ras Dewa Api menjadi jauh lebih kuat, dan berkat kekuatan tak tertandingi Kaisar Api, tak ada yang berani mengusik mereka. Wilayah ras Dewa Api dan ras manusia teramat berjauhan, namun ras Dewa Api kerap memasuki medan perang luar domain, bergabung dengan kelompok lain untuk melawan manusia. Aku dulu pernah mendapatkan potongan-potongan zirah,
Semuanya dibuang ke tempat rongsokan setelah perang, kata Luo Feng di geladak galaksi perahu kuno menatap keluasan angkasa. Ras Dewa Api memang sudah memisahkan diri dari manusia, tapi mereka masih bekerja sama dengan ras serangga, ras iblis, dan ras automaton untuk memerangi manusia. Sepertinya ada dendam antara mereka dengan manusia. Secara teknis, ras Dewa Api dulu termasuk rumpun manusia. Begitu mereka keluar, tak ada keharusan untuk terus berperang. Namun informasi yang Luo Feng dapat di alam semesta virtual, ditambah serpihan-serpihan zirah yang ia temukan di tumpukan ronsok, menunjukkan ras Dewa Api memusuhi ras manusia. Kaisar Api adalah tuan alam semesta yang dibina oleh Guru Zosanka, dan dia memegang dua harta sejati kuat, yaitu tombak Dewa Api dan jiwa asal. Dia jelas jauh lebih kuat daripada Tuan Serigala Langit. Tapi sekalipun ia keluar dari rumpun manusia, dia tak berani menentang Guru Zosanka. Luo Feng melambaikan tangan, galaksi perahu kuno seketika menyusut sebesar biji kurma dan jatuh ke telapak tangannya. Aku akan menemui kakak keduaku ini. Luo Feng berteleportasi menuju sarang ras Dewa Api. Ras Dewa Api hidup di 3 benua raksasa, yang terkecil berdiameter lebih dari 1 tahun cahaya, dan yang terbesar lebih dari 3 tahun cahaya. Mereka saling mengitari, di ruang pusat daratan itu melayang istana-istana menjulang, dikelilingi lautan api hitam, ungu, putih, hijau, dan biru. Para prajurit abadi berjalan di lorong dan alun-alun. Sesekali mereka memandang dengan hikmat ke istana utama tertinggi di tengah. Seluruh prajurit ras Dewa Api bertubuh tinggi, kekar, berkesan garang. Yang pendek tingginya sekitar 7-8 meter, sementara yang tinggi lebih dari 9 meter. Kulit mereka bersisik dan masing-masing memiliki sebuah tanduk di antara alis. Telapak tangan dan kaki mirip manusia bumi, namun lebih tebal dan bersisik. Di dalam istana utama, sesosok raksasa duduk di tahta hampir 10.000 kilometer tingginya. Hembusan nafas dari hidungnya membakar ruang di sekitarnya. Tanduk hitamnya serasa menembus langit, sisik hitam menutupi tubuhnya. Ia mengetuk sandaran tangan kursi dan menatap keluar angkasa. Ia melihat bayangan Luo Feng melesat dari kejauhan. Kuat sekali kekuatannya. Ada tamu memasuki wilayah rahasia ras Dewa Api, gumam sesosok raksasa itu. Dia adalah tuan alam semesta. Kesatria alam semesta biasa sudah bisa merasakan riak ruang yang jauh. Sedangkan tuan alam semesta yang dapat mengendalikan ruang dan waktu mampu mendeteksi semua riak ruang dalam puluhan juta tahun cahaya di sekelilingnya. Jika ia mau, ruang dan waktu ibarat tanduknya sendiri yang bisa ia bentangkan. Mari kulihat siapa tamunya. Sesosok raksasa menatap jauh menembus segala penghalang pandang. Seorang pemuda berambut hitam sedang terbang mendekat. Kekuatan di tubuh raksasa di tahta itu bergetar, ruang di sekitarnya pun ikut bergetar. Adik ketigaku, aku tahu kau akan kemari setelah menjadi abadi. Kau berguru pada Yan sejati dan pemimpin kota kekacauan Purbakala. Adik ketiga, kenapa kau begitu terikat dengan ras manusia? Sudah lupakah kau bahwa kampung halamanmu bumi dirampas manusia? Tak tahukah kau mereka memperlakukanmu baik karena ingin kau berkorban bagi mereka? Ia menggeleng kepalanya. Maaf, aku tidak akan membiarkan harta sejati seperti zirah gaya jatuh ke tangan manusia. Tersenyum tipis, tanpa titah Guru Zosanka, kau tak akan mendapatkan zirah gaya. Menyebut namanya saja membuatku gentar. Zosanka. Semakin kuat dirinya, semakin ia menyadari betapa luar biasanya Zosanka. Zosanka telah memberikan Kaisar Api jiwa asal, tombak Dewa Api, dan zirah gaya. Zirah gaya hanya dititipkan sementara di tempat Kaisar Api. Setelah menjadi tuan alam semesta dengan 3 harta sejati super, hanya sedikit sekali yang perlu ia takuti. Ia tidak takut pada pemimpin Kopak Kekacauan Turbakala atau Tuan Mongtuo. Para puncak tuan alam semesta memang bisa menekannya, tapi tidak bisa membunuhnya. Satu-satunya yang berpeluang membunuhnya hanyalah penguasa tertinggi alam semesta. Semua penguasa tertinggi sangatlah kuat. Mereka dapat mengubah hukum dan menguasai penuh suatu wilayah. Namun, hukum alam semesta membatasi agar mereka tak melampaui batas. Itulah sebabnya manifestasi kekuatan mereka hanya sedikit di atas pemimpin kota kekacauan purba atau Tuan Mengtuo. Pendiri kapak raksasa pun enggan menyinggungku karena hubungannya dengan manusia, bisik Kaisar Api. Tetapi Guru Zosanke, metodenya bermacam-macam. Siapapun yang cari masalah dengannya berakhir remuk. Tatapannya mendingin. Lagi pula, dia selalu bertindak seorang diri dan dia tahu semua kartu trumpsku. Jika kami bertarung, aku akan... Satu-satunya sosok di alam semesta yang ditakuti Kaisar Api adalah Zosanke. Lagi pula,
Aku sendiri pun belum bisa menguasai zirah gaya sepenuhnya. Ia mengelus lengannya, zirah transparan muncul di atas sisik dengan ukiran-ukiran rumit yang terus berubah. Zirah gaya dibuat khusus untuk adik ketigaku. Karena itu, makhluk agung manapun selain dia tak akan diakui menjadi tuan. Aku memang bisa memakainya, tetapi hanya dapat mengeluarkan sebagian kekuatannya. Sama seperti mutiara menara, siapapun yang memaksa menyatu akan mati. Zirah gaya tidak se-ekstrim itu, namun selain pemilik sesungguhnya, hampir tak terpakai. Bahkan, Kaisar Api hanya dapat memanfaatkannya sebagian. Meski hanya sebagian, kekuatannya masih melampaui banyak harta sejati tingkat atas. Ia mengelus zirah transparan itu sambil menatap bayangan di kejauhan. Ia tersenyum dan berbisik, "Adik ketiga, sampailah kau ke sini dan bertemuku. Aku akan mengikuti titah Zosanke dan menyerahkannya padamu. Syaratnya, kau harus tiba minimal di wilayah ras Dewa Api." Selama Luofeng belum tiba, belum sempat berbicara pada para abadi di ras Dewa Api perihal niatnya, Kaisar Api bisa berpura-pura tak tahu apa-apa. Jika Luofeng bahkan tak sanggup mencapai tanah ras Dewa Api dan menemui para senior di sana, Kaisar Api bisa tetap acuh. "Nah, kau ingin zirah gaya sekarang? Tunggulah sampai kau jadi kesatria alam semesta. Kekuatanmu bahkan belum cukup untuk mencapai tanah ras Dewa Api." Luofeng berdiri mendadak meninggalkan ruang tahta, melangkah keluar istana. Ia paham watak Zosanke. Apa yang ia lakukan sejauh ini masih dalam batas toleransi gurunya. "Segel," gumam Kaisar Api. Riak ruang dalam ratusan tahun cahaya dengan dirinya sebagai pusat terselubung rapat. Koordinat ruang ras Dewa Api sudah disamarkan, tapi kuberi pengamanan tambahan. Sekalipun kau minta pemimpin kota kekacauan purba membantumu membongkar, itu akan memakan waktu. Ia tersenyum dan melesat memasuki alam gelap dengan kecepatan cahaya. Luofeng terus berteleportasi mendekati wilayah ras Dewa Api. Hampir sampai, pikirnya. Ia mendadak berhenti menatap ruang di depannya. Pecahan-pecahan bintang mengambang. Riak ruang di sini terkunci total. Kenapa? Di Danau Aurora 5 warna, makhluk agung tak bisa berteleportasi. Di Pulau Bauhinia pun, hanya area tertentu yang mengizinkan. Di beberapa lokasi vital wilayah manusia, misal wilayah primal, teleportasi juga dilarang. Apakah ras Dewa Api mengerapkan hal yang sama? Pikir Luofeng. Tuan alam semesta dapat mengukir ukiran hukum pada bangunan raksa khusus dan menggerakkannya dengan kristal tertentu, misalnya kristal asal Dewa Api, untuk mempertahankan efek segel ruang. Mereka juga bisa melakukannya dengan harta sejati tertentu. Tapi kalau begitu, warga ras Dewa Api juga takkan bisa berteleportasi. Luofeng mengkerutkan kening. Apa kakakku kedua kesengaja menyegel ruang? Tunggu. Luofeng merasa sesuatu di belakangnya. Ia mengepakkan sayap, seberkas cahaya menyambar di belakangnya dan memasuki alam gelap secepat cahaya. Luofeng terbang di alam gelap menuju wilayah ras Dewa Api. At least ia mengira demikian. Di mana koordinatnya? Di mana koordinat wilayah ras Dewa Api? Ia menggenggam pelacak di tangan kiri. Angka-angka koordinat pada layar terus berubah. Titik koordinat pusat lenyap sama sekali. Luofeng tertengun. Cara ini bahkan lebih canggih daripada cara Huyanbo menyembunyikan koordinat di alam gelap. "Kau licik sekali," desis Luofeng. "Kau sembunyikan koordinat di alam gelap dan segel ruang. Artinya aku hanya bisa terbang manual Piahor, ratusan tahun cahaya. Sekalipun dengan kecepatan cahaya, aku perlu ratusan tahun untuk sampai." Nah, sekarang Luofeng paham. Kakak keduanya, Kaisar Api, melakukan ini sengaja. Jelas, ia enggan mengembalikan zirah gaya. Namun meski ia menyembunyikan koordinat dan segel ruang, dia tidak datang menyerangku, pikir Luofeng. Sepertinya dia tak berani berseberangan langsung dengan Zosanke. Bab 1028. Jaring tak tertembus antara langit dan bumi. Dibandingkan wilayah rahasia Dewa Leluhur, wilayah rahasia Yanshen jelas jauh kurang berbahaya. Namun dengan kekuatan yang Luofeng miliki, wilayah rahasia Yanshen sendiri sama sekali bukan ancaman baginya. Sebuah kapal planet biologis melaju menuju wilayah rahasia Yanshen dengan kecepatan di bawah cahaya. Kakak kedua, Luofeng duduk di ruang kendali sambil memegang gelas anggur. Sampai hari ini, kakak besar putih bahkan belum memiliki satupun harta sejati tingkat puncak. Kau sudah punya 2. Dan di saat yang sama, kau menahan zirah gaya milikku selama miliar-miliar tahun.
Harta sejati tingkat puncak memang berat untuk dilepas. Keenggananmu sepenuhnya bisa kupahami. Tapi, terlalu serakah itu tidak baik. Luo Feng menengadah, menghabiskan anggurnya, lalu menuang lagi santai. Bintang asli terbuka selama 1000 era. Bahkan jika aku naik kapal planet dan berlayar santai, butuh ratusan tahun saja untuk mencapai kediaman ras Yanshanmu. Ratusan tahun itu cuma sejengkat sesi meditasi. Luo Feng sama sekali tidak gelisah. Ras Yanshan memiliki 3 istana kosong yang dilingkari daratan. Di istana utama, sosok menjulang kaisar api menatap jauh ke angkasa, menembus lapis-lapis ruang yang menghalangi. Ia bahkan bisa melihat Luo Feng di dalam, santai menyisap anggur. Tidak bisa dipercaya, dia tak tahu kapan harus mundur. Kaisar api menggeleng kepala. Ruang sudah kusegal, koordinat alam gelap sudah kusembunyikan. Tapi kau tetap nekat mendekat, adik ketiga. Sungguh kau kira kakak kedua tak bisa menghentikan kau kalau aku sudah berniat. Rencanaku semula tak mau menyinggung siapapun. Tapi kau terus memaksa datang menagih zirah gaya. Jangan salahkan aku ya. Sekilas permusuhan melintas di wajah Kaisar Api. Di wilayah aliansi 9 wilayah, ada sebuah planet kehidupan tampak biasa ini tempat tinggal manusia ras katak lumpur. Ribuan manusia katak lumpur tersebar di planet itu. Di salah satu komunitas, mengikuti komando seorang lelaki kekar dari ras tersebut, sekelompok katak lumpur mengikuti ujian bergiliran. Perorangan masuk satu persatu, seru lelaki kekar itu. Yang terbaik akan mendapat bimbingan 1 lawan 1 dari tetua ketiga. Dengan bimbingan tetua ketiga, kalian hampir bisa dianggap menjadi makhluk agung dan akan mampu terbang. Dari jauh, tetua ketiga berdiri sambil memegang gada kayu tersenyum mengawasi. Satu mata hijau di wajahnya penuh sukacita. Ia menikmati hidup damai bersama kalangan terbawah ras ini. Dulu ketika ia masih lemah, ia pun hidup di komunitas sederhana yang tak berperlindungan seperti ini. Tetua ketiga mencengkram gadanya dan berkerut. Kaisar Sungai Blade, Luo Feng, manusia, tapi kemampuannya menekuk kehendak langit menandingi kehidupan ternyata muncul di wilayah ras Yanshan dan mampu menemukan koordinat kami dengan tepat. Jelas berita ini dilepas oleh ras Yanshan. Kaisar Api adalah tuan alam semesta. Kalau Kaisar Sungai Blade masuk wilayahnya, masa ia berpangku tangan? Memang sebagai salah satu tuan alam semesta papan atas, ini mungkin sepele baginya. Lagi pula, aku dengar Kaisar Api dulunya berasal dari ras manusia. Mungkin itu yang membuatnya pertimbangkan. Kaisar Sungai Blade, Luo Feng, dia memegang setidaknya 6 harta sejati. Beritanya sudah menyebar. Yang berani mendekat hanyalah penguasa alam semesta yang sangat percaya diri. Kesatria alam semesta senior ketakutan tak pantas ikut berebut. Tetua ketiga tetap mengawasi ujian. Ia mencintai kehidupan di strata rendah, namun hanya dialah yang tahu bahwa dialah pilar sejati ras katak lumpur, makhluk teragung mereka nomor 1 dalam urusan meningkatkan kekuatan. Harta sejati tipe jiwa, harus kudapatkan. Masih menggenggam tongkatnya, tubuh manusianya tak bergerak di tempat, tetapi wujud sejatinya sudah meninggalkan planet. Isisakan format manusia tanpa jiwa. Sebagai penguasa alam semesta, ia hanya perlu bentuk energi untuk menampung kesadaran. Menjaga aura setingkat penguasa sektor adalah perkara enteng. Di salah satu wilayah rahasia alam semesta, sebuah gunung yang tampak biasa melayang di udara mendadak membuka 9 mata raksasa. Ke-9 mata itu dipenuhi kegembiraan. Hahaha, Kaisar Sungai Blade, Luo Feng, benar-benar menjauh dari ras manusia. Harta sejati tipe jiwa sering dilengkapi para prajurit ingguk, mereka semua ahli atakan jiwa. Jika selalu membawa harta jiwa tak akan ada yang salah. Hahaha, harta jiwa itu milikku. Sekejap gunung itu hilang tanpa bekas. Begitu sebagian makhluk tertinggi ras manusia mendengar kabar itu, dalam hitungan menit meledak reaksi berantai. Kenapa Luo Feng pergi ke wilayah ras Yanshan? Dia busan hidup. Semula aku pikir dia akan gugur di bintang asli. Tapi sekarang sepertinya dia tak sabar langsung masuk kandang musuh. Berita menyebar seperti api unggun. Berawal dari alun-alun terbuka dunia kemuliaan, milik sekolah dewa leluhur, pusat penyebaran kabar tingkat atas. Di sanalah ahli waris kekuatan super berkumpul, jadi tinggal menunggu waktu sampai semua mendengar kabar ini. Walaupun tidak bisa ke Pulau Bauhini dan tidak bisa masuk dunia kemuliaan, Kaisar Kanteng Kulit juga mendengar kabar itu pada hari yang sama. Hahaha, Sungai Blade. Sungai Blade, selalu kuanggap masalahnya adalah kau bersembunyi di antara manusia dan enggan keluar. Banyak ahli waris di aliansi wilayah utara akrab dengannya. Sekarang kau keluar juga, kata Kaisar Cermin Kulit, dan kau malah masuk wilayah ras Yanshan. Menjelang bintang asli dibuka, banyak penguasa alam semesta kekurangan harta sejati, atau merasa harta mereka kurang kuat.
Namun kau malah menambahkan diri di wilayah Yenshen. Kau mengundang maut, dan itu bukan salahku." Ia tertawa puas. Inilah saat terbahagia baginya sejak dibangkitkan lewat memutar balik waktu. Makhluk tertinggi dari berbagai ras di alam semesta punya lingkaran kawan masing-masing. Mereka pun mendengar kabar itu dan berbondong-bondong menuju wilayah ras Yenshen. Di 3 istana kosong yang dilingkari daratan milik ras Yenshen, di istana utama, cahaya merah samar muncul. Sebuah sosok melangkah masuk sambil berseru hormat. "Kaisar Api, masuk!" Sosok menjulang di pintu istana menatap angkasa. Ia tersenyum. "Ba Feng, alasan kupanggil kau ke sini adalah Kaisar Sungai Blade, Lo Feng." Kesatria Ba Feng adalah salah satu penguasa alam semesta dari aliansi 9 wilayah. Tubuhnya setipis batang bambu, tengkorak bersisi. Wajah berbulu dengan 3 mata tersusun vertikal. Begitu menatap target, pihak lawan akan jatuh dalam ilusi. Kekuatan Ba Feng mungkin rata-rata di antara penguasa selevel. Namun bila menghadapi yang lemah, ia luar biasa. Kaisar Sungai Blade Lo Feng, kesatria Ba Feng agak ragu. "Aku baru dengar katanya dia muncul di wilayahmu, Kaisar Api." "Benar," angguk Kaisar Api. "Lihat ini." Ia menunjuk ruang kosong. Seketika, riak muncul di permukaan. Pemandangan ratusan bahatahun jauhnya tampak di hadapannya. Sebuah kapal planet biologis yang sedang melaju. "Itu kapal milik Kaisar Sungai Blade," ujar Kaisar Api sambil tersenyum. "Maksudmu?" Kesatria Ba Feng mengerutkan dahi. "Seperti kau tahu, aku asalnya dari ras manusia. Menangani orang ini, aku tak ingin turun tangan langsung. Kau saja yang lakukan." "Mengerti." Ba Feng mengangguk berulang. Ia sudah hidup lama. Ia tahu peristiwa bertahun-tahun silam ketika Kaisar Api membelot dari ras manusia, berita yang waktu itu mengguncangkan alam semesta. "Tenang saja Kaisar Api," ucap Ba Feng yakin. Walau dia punya kekuatan kesatria alam semesta sekunder, Lo Feng pada dasarnya hanya kesatria abadi. Berhadapan denganku, dia tak punya kans. Bahkan kesatria alam semesta senior pun tak membuatku gentar. Dia bukan masalah. Di hadapanku tak seorang pun bisa kabur. Kaisar Api hanya mengangguk. "Aku tahu caramu." Ba Feng memang mahir mengatasi yang lemah. Itulah sebabnya ia yang dipanggil. "Kaisar Api, tinggal perintahkan saja, aku akan langsung bertindak. Bunuh atau tangkap hidup-hidup, terserah perintahmu." "Bunuh? Tentu saja," tatap Kaisar Api dengan dingin. "Untuk apa aku menyisakan manusia hidup-hidup?" "Baik," jawab Ba Feng, tak berani menimpali. "Namun jangan buru-buru." Kaisar Api menggelengkan kepala. "Berita sudah menyebar. Banyak petarung dari ras lain akan menyerangnya. Itulah mengapa kupanggil kau sebagai jaga-jaga. Kalau ras-ras lain gagal dan membiarkan Lo Feng lolos, saat itulah kebolehanmu kubutuhkan." Ba Feng mengangguk mantap. Status Kaisar Api di aliansi 9 wilayah sangat tinggi, setara pemimpin kota kekacauan purba di aliansi Hong. Mendapat perintah darinya, Ba Feng tak berani main-main. "Kita lihat dulu," bisik Kaisar Api. "Baik," ucap Ba Feng berdiri patuh di belakang sosok menjulang itu. Namun perhatian Kaisar Api hanya tertuju pada adegan di hadapannya. Dalam hatinya ia bergumam, "Adik ketiga, aku yakin kau cukup berwawasan untuk tahu bahwa akulah yang membocorkan kabar ini. Kau masih punya waktu untuk mundur. Kalau tidak, akan terlambat. Aku penasaran, kau akan mundur atau maju?" Di dalam kapal planet biologis, Lo Feng duduk dengan gelas di tangan. Pikirannya tetap terhubung dengan alam semesta virtual. Kaisar Seribu Hujan adalah yang pertama menghubunginya. Wajahnya cemas. "Sungai Blade," katanya. "Kabar beredar dari alun-alun terbuka dunia kemuliaan bahwa kau, Lo Feng, telah memasuki wilayah Kaisar Api dan sekarang menuju kediamannya. Bahkan koordinat lokasimu disebar. Sekarang banyak makhluk tertinggi dari ras lain meluncur ke arahmu. Jangan-jangan kau benar-benar di sana." Lo Feng tertegun. "Seriuskah? Beritanya sudah menyebar?" "Benar," kata Kaisar Seribu Hujan, "dan informasinya sangat rinci. Begitu ku dengar, aku langsung yakin itu asli. Lo Feng, jangan sembunyikan apapun dariku. Kau sekarang dalam bahaya besar, amat besar." Suaranya penuh kekhawatiran. "Ku mengerti," jawab Lo Feng sambil tersenyum. "Jangan anggap enteng," desak Kaisar Seribu Hujan. "Kau harus pergi cepat, sekarang juga. Makhluk tertinggi dari seantero alam semesta bergegas ke arahmu. Jika kau ragu-ragu, aku khawatir kau akan diburu sebentar lagi. Saat itu terlambat untuk kabur."
Tenang saja, jawab Lo Feng. Aku sangat sadar. Lo Feng memutus sambungan, namun segera menyusul panggilan dari Kaisar Seribu Hujan, Kesatria Yanjati, bahkan Kesatria Bersayap Berdarah. Semua menghubunginya lewat alam semesta virtual. Jelas, mereka sudah mendengar kabar itu dan menganggapnya sebagai vonis mati bagi Lo Feng. Siapapun bisa mendebak, makhluk tertinggi dari segala penjuru alam semesta pasti akan berkumpul untuk memburu Lo Feng. Bab 1029, Penguasa Alam Semesta. Kaisar Api berdiri di istana utama dengan mata terpejam. Sebagian pikirannya dipusatkan untuk merasakan riak ruang di sekitar kapal milik Luo Feng. Sedikit saja riak akan langsung mengusiknya. Kaisar Api terlalu meninggikan manusia itu, pikir Satria Bafeng. Dia ini penguasa alam semesta puncak, tak perlu repot memikirkan manusia itu. Namun Satria Bafeng tetap berdiri di belakang Kaisar Api, tenang dan penuh hormat. Kaisar Api tiba-tiba membuka mata. Tiba-tiba, kapal biologis berhenti dan sosok berzirah emas melesat keluar, diselimuti cahaya hijau buram. Transportasi negeri dewa? Kaisar Api terkejut. Adik ketigaku menerah dan bersiap pergi? Transportasi negeri dewa memang diperbolehkan meskipun ruang sedang disegel. Di menara pengorbanan teleportasi dilarang. Tetapi transportasi negeri dewa tetap bisa digunakan karena mekanismenya berbeda. Kaisar Sungai Pedang ketakutan, kata Satria Bafeng. Dia menduga banyak makhluk agung dari ras lain akan datang, jadi dia berencana pulang ke wilayah manusia lewat transportasi negeri dewa. Lebih baik menyelamatkan nyawa. Kaisar Api menyeringit kecil. Beruntung dia. Itu karena kemurahan hati Anda, kata Satria Bafeng. Jika Anda turun tangan mengendalikan ruang dan waktu, dia bahkan tak akan sempat kabur. Kaisar Api menatap adegan itu sambil tersenyum, tanpa menjawab. Mendadak, Luo Feng melambaikan tangan, seorang pejuang abadi berwajah buruk muncul, bersujud di hadapannya, lalu melangkah ke cahaya hijau buram. Namun Luo Feng sendiri tidak pergi. Dia kembali ke kapal biologis dan terus melaju. Dia tidak kembali. Untuk apa mengirim budak? Kaisar Api berkerut. Satria Bafeng juga bingung. Makhluk agung pertama dari ras lain sudah tiba, ujar Kaisar Api sambil tersenyum. Di ruang lain, ia melihat ular raksasa berperut perak, punggung hijau kebiruan, dengan 2 sayap di punggungnya. Di keningnya tumbuh 9 tanduk bercabang melengkung tumpang tindih bak mahkota. Sorot matanya hijau keemasan berkilat dingin. Seakan menyadari tatapan Kaisar Api, ia menunduk memberi hormat. Pemimpin sayap iblis dari ras iblis, kata Satria Bafeng. Ambisius dan kuat, seorang penguasa alam semesta. Lalu ia menoleh ke arah lain dan melihat tetua ras Katak. Memegang tongkat hitam, tetua itu juga merasakan tatapan dan membungkuk hormat. Katak sang bijak, bisik Kaisar Api. Keduanya istimewa, dan yang ketiga sudah datang. Ia menoleh dan melihat sosok mirip manusia terbang mendekat. Di kepalanya tumbuh 2 tanduk setebal paha yang melilit tubuh ilahinya seperti anyaman. Mata birunya berkilat bagai bintang, seakan menembus jiwa. Makhluk ini juga membungkuk hormat. Satria Masya, gumam Kaisar Api. Dia memiliki harta sejati tipe domain. Menghadapi benda itu, paling kecil kemungkinan Sungai Pedang bisa lolos. Satria Bafeng mengangguk. Pemimpin sayap iblis, Katak sang bijak dan Satria Masya merupakan makhluk ternama seantero alam semesta. Pemimpin sayap iblis berasal dari ras iblis atau ras puncak. Katak sang bijak adalah pemimpin satu ras, dan Masya punya harta sejati domain. Sulit bagi Kaisar Sungai Pedang untuk kabur dari salah satu pun di antara mereka. Kaisar Api tersenyum. Adik ketiga, bersiaplah untuk jamuan yang kurancang bagimu. Seketika, daya dilahi yang memancar dari istana utama melemah, dan jangkauan segel ruang dipersempit menjadi 100 tahun cahaya. Di sektor wilayah rahasia Dewa Api, tubuh pemimpin sayap iblis meluncur di atas serpihan starboard mengambang, menatap jauh. Kaisar Sungai Pedang seharusnya ada di sana. Sungai Pedang, semua harta sejatimu adalah milikku. Ia pun teleportasi menuju lokasi. Demi ras Katak, aku harus mendapatkan harta sejati dari Kaisar Sungai Pedang, bisik Katak sang bijak. Lalu ia pun teleportasi menuju lokasi yang diumumkan.
Aku sudah punya harta sejati domain, kata Satria Masya. Jika ku tambah harta sejati jiwa dan harta sejati istana terbang, bahkan penguasa alam semesta akan sulit membunuh aku. Ia membelai tanduknya dan melesat pergi. Berita yang disebarkan Kaisar Api tersebar ke seluruh alam semesta. Karena begitu terbuka, kesatria alam semesta biasa tak berani ikut campur. 3 yang pertama tiba, semuanya penguasa alam semesta. Kapal biologis memperlambat laju lalu berhenti. Segel ruangnya hilang, Luo Feng berdiri di angkasa, melihat kabut yang menyelimuti. Kenapa kakak kedua menghentikan segel ruang? Ia memejamkan mata, merasakan sekitar. Tubuh Mosyaknya peka ruang, layaknya kesatria alam semesta. Ia menelusuri arah menuju tanah ras Dewa Api dan merasakan jelas riak ruang dalam radius 100 tahun cahaya di sekelilingnya terhenti. Bukan hilang, dipersempit, ia menyimpulkan. Apapun yang kau lakukan, kau baru saja menghemat 100 tahun untukku. Luo Feng melambaikan tangan, menyimpan kapal biologisnya, lalu teleportasi. Bayangan ular raksasa muncul. Riak teleportasi, mata hijau pemimpin sayap iblis berkilat. Dia, Katak Sang Bijak, dan Masya tiba di lokasi berbeda. Mereka tak saling merasakan teleportasi masing-masing. Di antara mereka, pemimpin sayap iblis yang paling dekat dengan Luo Feng. Bagi kesatria alam semesta, mereka hanya bisa merasakan riak teleportasi dalam jarak 1000 tahun cahaya. Pasti dia, pemimpin sayap iblis mengibaskan sayap dan ekor, lalu teleportasi mengejar Luo Feng. Luo Feng tiba di tepi area yang disegel. Kakak kedua mempersempit jangkauan. Ia berdiri di ruang berkabut dan menoleh. Ras-ras lain sudah datang, terserah. Ia terbang memasuki area segel seperti seberkas cahaya. Saat Luo Feng menembus batas segel, pemimpin sayap iblis muncul dan melihat bayangan di kejauhan. Manusia Sungai Pedang, serak suaranya merambat lewat daya ilahi. Ia pun mengejar. Luo Feng terus melesat di wilayah rahasia dengan mendekati kecepatan cahaya. Melirik ke belakang pada pemimpin sayap iblis yang mengejar. Kau takkan menyusulku, ucap Luo Feng datar. Manusia Sungai Pedang, kau takkan lolos, beraung pemimpin sayap iblis. Luo Feng tak menghiraukan, ia sudah menekan ke kecepatan puncaknya. Andai menyentuh kecepatan cahaya, ia akan masuk alam gelap. Tapi koordinat alam gelap di sekitar tanah ras Dewa Api disembunyikan. Masuk ke sana hanya akan buang waktu. Domain hukum. Pemimpin sayap iblis mendadak mengembangkan domain. 60 juta mil di sekelilingnya terjerat domain hukum waktu, termasuk Luo Feng. Ia membakar daya ilahinya, mempertahankan kecepatan. Domain sederhana tak berguna, kata Luo Feng tanpa menoleh. Mendadak, 2 riak kuat menyergap, membuat Luo Feng terkejut sekaligus waspada. Tidak, pemburu lain. Pemimpin sayap iblis juga merasakan ada yang ganjil dan menoleh. Katak Sang Bijak dan kesatria Masya melaju ke arah mereka. Keduanya teleportasi tiba di tepi area yang disegel, lalu masuk dan mulai mengejar Luo Feng. 3 penguasa alam semesta memburu Luo Feng, namun tak satu pun bisa teleportasi di dalam area segel. Haha, Katak dan sayap iblis, ini wilayah tersegel. Kesatria Masya tergelak. Domain kalian hanya bisa mengganggu Kaisar Sungai Pedang, tak cukup untuk menjerat dan membunuh. Sepertinya aku yang paling beruntung, harta sejati jiwa itu milikku. Bangun, domain Sungai Pasir 90 juta. Suara Masya menggema dan mengitari pemimpin sayap iblis dan Katak Sang Bijak. Di dalam ruang bola raksasa, tak terhitung butir pasir beredar, tak tertembus. 1 butir mungkin lemah, tapi bersama-sama mereka bisa melenyapkan sejumlah kesatria alam semesta. Sial, menggeram pemimpin sayap iblis. Murka, Masya, harta itu punyaku juga. Kesatria Masya jangan serakah, hardi Katak Sang Bijak memelototi Masya di belakang. Namun Masya semakin beringas. Semuanya milikku. Kata keterkutuk, berani menyerangku, tak percuma. Serangan jiwamu hampir tak mempan. Aku tak akan buang waktu pada kalian berdua. Manusia Sungai Pedang, mampus kamu, harta-hartamu milikku. Di bawah kendali Masya,
Setiap butir pasir memancarkan cahaya, menerjang Luo Feng. Kekuatannya berlipat ketika mengumpul membentuk pusaran pasir raksasa yang menukik ke arah Luo Feng. Kaisar Api menyaksikan semuanya dari istana utama. Adik tigaku, jangan salahkan aku. Jika harta sejatimu hilang, engkau sendiri yang memaksa datang menagih Jirah Gaya. Bab 1030. Satu serangan, semua keluar. Kaisar Api mengawasi kejadian ratusan cahaya tahun jauhnya, merasa semuanya berada di bawah kendalinya. Sementara itu, Luo Feng menatap pusaran pasir raksasa yang melingkupinya. Pusaran itu menjulang ratusan mil, pasirnya tebal dan padat. Butiran pasir tunggal lemah, tapi jika menyatu cukup kuat untuk membuat Luo Feng merasa tercekik. Tubuh Mosha, ujar Luo Feng mengenggam sebuah batu di tangan kiri. Batu itu lenyap seketika. Bum, brak! Pusaran pasir raksasa itu menelan Luo Feng. Dalam sekejap, tubuhnya hancur berkeping-keping. Detik berikutnya, ia seperti dicekik hingga mati. Sirna tanpa bekas. Manusia Sungai Pedang, sudah mati. Mati. Harta sejatimu milikku, seru Ksatria Masya dari kejauhan. Ksatria Masya dipenuhi kegirangan, membayangkan harta-harta sejati yang akan ia dapatkan. Ia tak menyadari bahwa harta sejati tidak bisa diperoleh begitu mudah. Ada setidaknya 6 harta sejati. Apakah ia benar-benar mengira mengambilnya akan semudah itu? Ksatria Masya meraung tinggi dan buas. Di mana harta sejatiku? Harta sejati itu, di mana mereka? Bagaimanapun ia mengobrak-abrik pusaran pasir, tak satu pun harta sejati ditemukan. Di kejauhan sosok pemuda berzirah emas muncul. Pemimpin sayap iblis dan katak sang bijak segera menoleh. Luo Feng, Kaisar Sungai Pedang Luo Feng. Itu dia. Tadi ia dikepung serangan pasir tanpa henti, tapi kini ribuan mil jauhnya, teleportasi tidak mungkin. Di ruang tersegel, teleportasi tidak bisa dilakukan. Ksatria Masya menatap Luo Feng di kejauhan dengan tak percaya. Luo Feng masih hidup. Manusia Sungai Pedang, geram Ksatria Masya. Mampus! Butiran pasir dari segala arah melesat ganas menuju Luo Feng. Luo Feng menghilang begitu saja. Seketika ia muncul puluhan ribu mil jauhnya. Zoom! Luo Feng melesat dengan kecepatan gila. Dalam sekejap ia sudah ribuan mil menjauh. Itu bukan teleportasi, itu teknik bakatnya. Domain, ujar katak sang bijak dengan dahi berkerut. Kita dalam masalah. Pemimpin sayap iblis menggulung tubuhnya, merentangkan sayap lalu menoleh pada Ksatria Masya yang mengamuk. Ia menyeringit. Katak tua, dari kita bertiga, Ksatria Masya pasti yang paling kecewa. Bahkan dengan harta sejati tipe domain, Luo Feng masih bisa lolos. Dengan teknik bakatnya, ia bisa kabur dari siapapun di bawah tingkat penguasa alam semesta. Hanya segelintir penguasa alam semesta yang bisa menahannya. Katak sang bijak mengangguk. Domain adalah teknik di mana seseorang menyatu dengan ruang, lalu mengubahnya menjadi tubuh ilahi. Tak peduli bagaimana Ksatria Masya mengendalikan harta sejatinya untuk menyerang. Begitu Luo Feng menyatu dengan ruang, ia bisa menghindar dengan mudah. Tentu lain cerita jika lawannya adalah penguasa alam semesta. Penguasa alam semesta dapat sepenuhnya menguasai ruang dan waktu. Segala sesuatu dalam ruang waktu itu bisa mereka kontrol. Bahkan makhluk yang menyatu dengan ruang bisa dipaksa keluar. Namun Ksatria Masya, katak sang bijak dan pemimpin sayap iblis jelas tidak memiliki kemampuan itu. Sial! Ksatria Masya meraung. Menyaksikan Luo Feng lolos hanya dengan satu teknik domain dan dirinya tak mampu berbuat apa-apa, membuat Ksatria Masya frustrasi tak berdaya. Ia hanya bisa meraung marah, katak sang bijak dan pemimpin sayap iblis menonton dengan geli. Ksatria Masya berbalik ke arah mereka dengan murka. Kalian juga tak dapat apa-apa. Apa yang kalian banggakan? Ksatria Masya, kau ini penguasa alam semesta. Lihatlah tingkahmu, ucap katak sang bijak dengan menyeringit. Kami tak mengejek. Dari awal kami tahu yang paling berpeluang adalah kau. Kami memang tak berharap banyak. Tanpa harapan tentu tak ada kekecewaan. Tapi kau berbeda. Kau begitu dekat mendapatkannya, tapi lupa Luo Feng pasti menyimpan kartu troops. Hasilnya harta sejati kembali lepas. Perihnya, kami bisa merasakan. Hahaha, pemimpin sayap iblis tertawa berat. Ayo pergi, katak tua. Katak sang bijak mengangguk sambil tersenyum. Bersama mereka melesat mencapai kecepatan cahaya dalam sekejap masuk ke alam gelap, lalu pergi. Bajangan, bodoh. Ksatria Masya meraung, wajah tampannya terpelintir amarah. Meskipun ia seorang penguasa alam semesta, bukan berarti tak bisa marah. Ada sedikit hal yang bisa membuat makhluk selevelnya murka. Tapi kali ini saat jarak tinggal sejengkal untuk meraih 6 harta sejati, termasuk harta sejati jiwa dan harta sejati istana Flying Palace, semuanya lenyap seketika. Kontras ini terlalu pedih dan menyakitkan baginya.
Sungai Pedang. Kesatria Masya menggeretakkan gigi, meraung penuh amarah dan masuk ke dalam alam gelap, lalu pergi. Wilayah rahasia Yansen memiliki 3 pondok istana yang dikelilingi daratan. Di pondok utama, Kesatria Bafeng berdiri hati-hati tanpa berani bersuara. Ia tahu saat ini Kaisar Api murka. Kaisar Api menatap dingin ke ruang angkasa. Riak-riak bayangan muncul menampilkan langkah Luofeng yang mengandalkan teknik domain. Baiklah, adik ketigaku, aku meremehkanmu. Pikir Kaisar Api datar. Kaisar Api, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kesatria Bafeng akhirnya bertanya ketika merasakan amarah Kaisar Api mulai reda. Apakah kau punya cara untuk membunuhnya? Kaisar Api menoleh menatapnya. Jika dia hanya ingin kabur, aku tak punya cara menghentikannya, jawab Kesatria Bafeng sambil menggeleng. Teknik bakat domain ini hanya dimiliki beberapa makhluk unik dengan keahlian luar biasa dalam bersembunyi dan melarikan diri. Katanya di ras Mosha hanya segelintir yang punya kekuatan seperti ini. Mereka memang tak unggul dalam bertarung, tapi kemampuan bertahan hidupnya sangat kuat. Tunggu saja, ucap Kaisar Api. Ia menatap keluar angkasa. Saat ini, arus makhluk agung dari ras lain terus berdatangan. Ada penguasa alam semesta, kesatria alam semesta senior, dan banyak lagi. Siapa tahu, mungkin ada yang mampu menghentikan manusia bernama Kaisar Sungai Pedang itu. Kesatria Bafeng mendengarkan patuh, tapi di dalam hatinya bingung. Apakah perlu sampai segigih ini untuk membunuh Kaisar Sungai Pedang Luofeng? Jika benar-benar ingin, Kaisar Api bisa melakukannya sendiri. Dengan jentikan jarinya, ia bisa melenyapkannya. Tapi sampai sekarang, ia tak bergerak sama sekali, hanya memperhatikan. Sungguh aneh. Di wilayah rahasia Yansen, Luofeng sudah lama memainkan teknik domain sepenuhnya. Ia kemudian naik ke kapal planet miliknya dan melanjutkan perjalanan. Kakak kedua, sejak kau menyegel ruang dan menyembunyikan koordinat alam gelap, adikku ini sudah menebak maksudmu. Maka sebelumnya, aku sudah mengatur seorang hamba untuk membawa banyak harta sejatiku kembali ke wilayah manusia dengan menyamar sebagai tubuh binatang bertanduk emas. Tubuh asliku, tubuh Mosha, dan tubuh samudra jauh, dari harta sejati hingga benda berharga, ketiganya tak memegang satupun. Kalaupun gagal, aku hanya kehilangan sedikit daya ilahi. Luofeng menyeringai. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu Kaisar Api tidak akan rela menyerahkan zirah gaya. Jadi mustahil ia mempertaruhkan harta sejatinya seperti mutiara menara atau sayap Shiwu. Setelah memastikan tubuh binatang bertanduk emas sudah membawa harta sejati kembali ke wilayah manusia, Luofeng bisa menghadapi segala rintangan tanpa rasa khawatir. Dalam serangan sebelumnya oleh harta sejati domain milik Kesatria Masya, tubuh bumi aslinya memang hancur. Namun tubuh Mosha berhasil melarikan diri dengan cincin dunia. Tubuh samudra jauh tersembunyi di dalam cincin itu. Dan dengan daya ilahi dari tubuh samudra jauh, tubuh bumi aslinya dipulihkan kembali. Kali ini, aku telah menunjukkan kartu truf pelarianku, teknik domain. Mata Luofeng menyipit. Teknik domain ini hanya berada tepat di bawah kemampuan penguasa alam semesta. Jika tidak, peluang lolos hampir 100%. Kini setelah aku mengungkapkan teknik ini, aku harus mendapatkan zirah gaya. Zirah gaya, kau akan jadi milikku. Luofeng menatap keluar angkasa, yakin bahwa Kaisar Api sedang mengawasinya. Apa yang jadi milikku, tetap akan jadi milikku. Ia tersenyum miring. Kau tak bisa merampasnya sekeras apapun usahamu. Seiring kedatangan kelompok pertama para penguasa alam semesta, termasuk pemimpin sayap iblis, berbagai kekuatan besar lainnya, penguasa alam semesta dan kesatria alam semesta senior berdatangan dari jauh. Dengan teknik seperti transportasi negeri dewa dan teleportasi, mereka bergegas menuju wilayah ras Yansen secepat mungkin. Jumlah mereka terus menonjok. Luofeng sudah menyusup jauh ke dalam wilayah ruang tersegel, sehingga makhluk agung lain kesulitan mengejarnya. Karena itu, Kaisar Api memperkecil lagi area segel ruang sebesar 100 tahun cahaya. Dengan begitu, para pengejar bisa lebih mudah mendekati Luofeng. Betapa tak tahu malunya kakak kedua, Luofeng mencibir dalam hati. Zoom! Kali ini Luofeng tanpa ragu langsung teleportasi ke perbatasan wilayah segel. Lalu dengan teknik domain, ia menembus lebih dalam dengan kilatan cepat berulang. Saat makhluk tercepat dari ras lain mengejarnya, Luofeng sudah jauh berjarak ratusan mil.
Teknik domain cukup untuk membuat banyak pengejarnya menyerah. Saat Luo Feng sudah jauh ke dalam wilayah segel, makhluk agung lain yang datang kemudian sama sekali tak punya kesempatan melawannya. Sampah semua. Kaisar Api mengamuk menatap Citra di hadapannya. Amarahnya meredak, membuat seluruh istana seolah menjadi tungku menyala. Kesatria Bafeng berdiri ketakutan di sisinya. Ia tak mengerti mengapa Kaisar Api begitu murka, hanya karena Luo Feng tidak mati. Kaisar Api meliriknya, "Pergi." "Iya," jawab Kesatria Bafeng penuh hormat. Ia melangkah ke cahaya merah buram, lalu pergi. "Sampah, sampah, dasar sampah semua." Kaisar Api mendidih. Sudah lama ia tak merasakan amarah sebesar ini. Gagal menjebak Luo Feng, berarti Luo Feng akan membawa pergi Zirah Gaya. Hal itu membuatnya naik pitam. "Adik ketiga, nikmatilah perjalananmu. Kau masih butuh lebih dari 100 tahun perjalanan untuk tiba di sini." Ia sudah 2 kali memperkecil segel ruang. Sebagai penguasa alam semesta agung, dan dengan masalah ini melibatkan tamu gurung duduk dan Zirah Gaya, ia tak bisa menahan diri hingga melakukan tindakan hina ini. Bintang asli sebentar lagi terbuka, pikir Kaisar Api. Aku akan masuk ke sana dan bertarung. Mungkin aku bisa mendapatkan harta sejati yang setara dengan Zirah Gaya. Namun ia tahu peluangnya amat kecil. Kaisar Api sudah berkali-kali memasuki bintang asli dan memang memperoleh beberapa harta sejati. Tapi sebagian besar hanyalah yang biasa. Harta sejati tingkat tinggi jarang sekali, apalagi yang bertipe puncak. Memang, lewat petualangan lain, pembunuhan dan pertarungan, ia pernah mendapatkan satu harta sejati puncak, Zirah Hitam, sebagai cadangan. Tapi dibandingkan dengan Zirah Gaya, keduanya berada di level yang sangat berbeda. Kaisar Api duduk di singhasananya, menatap angkasa luas. Lalu ia menutup mata, diam-diam menunggu bintang asli terbuka. Soal Luo Feng, ia benar-benar tak punya cara lagi. Bagaimanapun, tamu gunung duduk adalah penghalang yang mencegahnya bertindak terlalu jauh. Kasih like dan subscribe dulu ya ke channel Dutaverse ID, biar saya makin semangat. Terima kasih juga udah nonton sampai habis. Semua ini saya kerjain sendiri dari pagi sampai malam, jadi maaf kalau visualnya cuma satu, udah mentok capek. Karena memang saya ngerjain semuanya sendirian. Dan kalau ada kata-kata yang belibet, nggak saya benerin, ya maklum aja, capek. Tinggalin komen kalau ada saran atau request novel lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!